Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adras Arifan Syuri dengan NPM 24082600062. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang blok gastrointestinal hepatobiliary. Nah, di sini saya akan membahas materi disentri. Nah, disentri itu adalah infeksi akut yang mengakibatkan radang pada kolon yang disebabkan oleh spesies Shigella Dysenteria serotype. Disentri merupakan suatu infeksi yang menimbulkan luka dan menyebabkan tuka yang terbatas di kolon yang ditandai dengan gejala paling khas yang disebut sebagai sindrom disentri, yakni sakit di perut yang sering disertai dengan tenesmus, BAB, dan tinja mengandung darah atau lendir. Adanya darah dan leukosit dalam tinja merupakan suatu bukti bahwa kuman penyebab disentri tersebut menembus dinding kolon dan bersarang di bawahnya sehingga terjadilah diare yang disertai dengan perdarahan. Nah, penyebab disentri basilar adalah Shigella sp dari genus Shigella yang termasuk bakteri gram negatif. Secara morfologi, bakteri Shigella berbentuk batang ramping, tidak berkapsul, tidak bergerak, tidak membentuk spora. Bentuk kokobasil dapat terjadi pada biakan muda. Shigella adalah fakultatif anaerob yang dengan beberapa pengecualian tidak meragikan laktosa, tetapi meragikan karbohidrat yang lainnya, menghasilkan asam tetapi tidak menghasilkan gas. Paling baik tumbuh secara aerobik, kolonia konveksi, bulat, transparan, dengan pinggir-pinggir utuh mencapai diameter kira-kira 2 mm dalam 24 jam. Nah, saluran usus manusia merupakan reservoir utama Shigella, meskipun ditemukan pula pada primata yang lebih tinggi. Karena penyebaran Shigella ini paling besar terjadi pada infeksi akut, maka bakteri ini secara efektif ditransmisikan melalui fekal oral. Di samping itu, dapat pula ditransmisikan melalui kontak orang ke orang, melalui makanan dan minuman yang tercemar. Selain itu, Shigella dapat pula ditransmisikan oleh lalat dan secara seksual. Nah, untuk patogenesisnya, patogenesis Shigella ditentukan terutama oleh virulensi plasmid 214 Kb terdiri atas 100 gen yang mengkode 25 sistem sekresi tipe 3 yang memasuki membran sel inang agar efektor dapat transit dari sitoplasma bakterial ke dalam sitoplasma sel. Bakteri dapat menginvasi sel epitel intestinal dengan menginduksi uptake setelah melewati barir eptil melalui sel M Shigella, melewati membran mukosa dan memasuki folikel pada sel M di usus halus yang sangat sedikit memiliki burst border absorptif yang terorganisir. Shigella melekat secara selektif pada sel M dan dapat transitosis melalui sel M ke dalam kumpulan sel fagosit. Bakteri di dalam sel M dan makrofag fagositik dapat menyebabkan kematian mereka dengan mengaktifkan kematian sel yang terprogram normal. Bakteri dilepaskan dari sel M pada sisi basolateral enterosit dan mengawasi proses invasi yang multiple dan bertahap yang diperantarai oleh antigen invasi. Shigella mudah beradaptasi dengan lingkungan intraseluler dan hal ini memberikan keunikan dalam proses infeksi. Nah, untuk manifestasi klinisnya, pada infeksi Shigella dapat tidak ditemukan muntah maupun tanda dehidrasi yang berat sebagai manifestasi klinis lainnya. Dikarenakan pada shigellosis, lambung dan usus halus tidak terlibat. Meskipun demikian dapat ditemukan tanda dehidrasi ringan atau sedang sebagai akibat kehilangan cairan lewat diare, peningkatan insensible water loss akibat demam, dan penurunan asupan makan dan minuman. Sebaliknya, proktitis yang terjadi dapat berat hingga menimbulkan prolaps rekti,
terutama pada anak kecil dengan infeksi S. dysentery. Selain itu, akibat inflamasi yang berat dapat pula menimbulkan megakolon dan dapat terjadi bakteremia pada pasien imunokompromis dan malnutrisi. Nah, untuk diagnosisnya, spesifik infeksi Shigella adalah dengan mengisolasi organisme tersebut dengan pemeriksaan kultur feses atau apus rektal. Pada beberapa negara tropis, uji mikrobiologis tidak tersedia. Jadi, diagnosa didasarkan pada gambaran klinis dan uji laboratorium sederhana. Gambaran klinis, laboratorium, dan pemeriksaan feses antara Shigella dan amoebiasis adalah berbeda. Onset penyakit yang cepat sebelum masuk ke rumah sakit, demam tinggi, dan leukosit yang banyak di feses, lebih dari 50 neutrofil per lapang pandang, sangat menyokong ke arah Shigellosis, sedangkan pemeriksaan apus feses secara mikroskopik infeksi histolitika akan menunjukkan trofozoid erythrophagositosis dengan beberapa sel PMN pada infeksi. Lalu untuk tata laksana, pemberian antibiotik dalam waktu 72 jam setelah gejala muncul tidak hanya menghilangkan gejala disenteri, terapi juga mencegah komplikasi lebih lanjut serta memperpendek masa ekskresi mikroorganisme tersebut. Pasien yang dicurigai disenteri basilar dan Shigellosis diberikan antibiotik empiris terlebih dahulu sambil menunggu hasil uji biakan kuman dan uji sensitivitas. Pada prinsipnya, pemilihan antibiotik di negara berkembang harus mempertimbangkan juga ketersediaan antibiotik, biaya, pola resistensi di komunitas. Jika setelah diberikan antibiotik empiris penderita tidak membaik dalam 48 jam, maka harus diperkirakan kuman Shigella tersebut resisten atau terinfeksi dengan organisme lainnya, dan terapi harus diganti dengan alternatif antibiotik lainnya. Ini ada beberapa contoh antibiotik untuk infeksi Shigella. Yang pertama itu ada asam nalidiksik. Nah, itu pada dosis dewasa dia 500 mg, dan untuk dosisnya itu untuk waktunya itu adalah 4 kali sehari. Terus antibiotik yang kedua ada pivamdinosilin, yaitu 400 mg dan digunakan 4 kali sehari. Lalu azitromisin. Nah, pada hari pertama itu azitromisinnya kita gunakan yang 500 mg, diikuti dengan 250 mg hari untuk berikutnya, dan itu digunakan cukup 1 kali sehari. Nah, untuk pencegahan, secara lebih detail, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit disenteri, yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, memasak, menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar, serta mengganti popok bayi. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan pengidap disenteri, dan menghindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap disenteri. Yang ketiga, menggunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disenteri, serta menghindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum. Nah, yang terakhir, selalu bersihkan toilet dengan disinfeksi setiap selesai digunakan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya sampaikan materi tadi, nah saya mendapat referensinya itu dari Anorital dan Andayasari L 2011, kajian epidemiologi penyakit infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh amoeba di Indonesia, media Litbang Kesehatan Vol 2102 tahun 2011. Nah, terus yang kedua itu ada
Eraki, MA, Raset, SM Nasr, MIS 2014, Parasitic Contamination of Commonly Consumed Fresh Leafy Vegetables in Benha, Egypt, Journal of Parasitology Research, Fall 2014. Nah, untuk yang terakhir tuh ada Kemenkes 2003, persyaratan higien sanitasi rumah makan dan restoran, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 Menkes SK 7 2003. Sekian, terima kasih.